Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Sultan TV, apa kabar semuanya? Kita kembali berjumpa dalam spesial talk show bersama Sultan TV, pemirsa. Hari ini luar biasa sekali, kita akan membahas terkait dengan tema yang sangat menarik, yakni bulan mutu karantina ikan. Namun sebelumnya kita juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, mudah-mudahan lancar sampai nanti lebaran begitu ya. Dan pemirsa, perlu kita ketahui bersama bahwa program Bulan Mutu Karantina atau BMK 2021 ini telah resmi digelar sejak 14 April hingga 14 Juni 2021 mendatang, pemirsa. Program ini digelar di kantor BKI PMK HP Pusat dan juga 47 UPT KIPM di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Banten. Kemudian, pemirsa, Bulan Mutu Karantina ini juga mengusung tema ikan sehat bermutu untuk mendukung pemenuhan protein masyarakat. Salah satunya adalah tujuannya ini dari BMK 2021 bertujuan untuk mengedukasi publik tentang pentingnya mengonsumsi ikan bergizi sekaligus mengajak pelaku usaha perikanan dan juga menjaga mutu produknya. Dan di tengah masyarakat sendiri, pemirsa, barangkali masih banyak masyarakat yang belum gemar untuk mengkonsumsi ikan. Kalau kita lihat konteks kebantenan sendiri, justru malah kalau kita lihat kekayaan ikan dan juga kelautan di Provinsi Banten ini luar biasa. Indonesia juga apalagi. Dan pemirsa, telah hadir di tengah-tengah kita di studio Sultan TV, telah hadir 3 narasumber kita yang akan membahas tema kita di kesempatan hari ini, pemirsa. Yang pertama, kita akan perkenalkan ada Ibu Hajah Nuraini SOS MSI selaku anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Demokrat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah, insyaallah. Lancar. Semoga lancar terus ya. Amin, sampai lebaran ya, Bu ya. Iya. Oke, terima Sehat kasih sudah selalu. hadir. Terima kasih sudah hadir di studio Sultan TV, Bu. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Bapak Dr. Insinyur Riza Priyatna MP selaku Kepala Pusat Karantina Ikan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, Pak? Puasa lancar juga? Alhamdulillah. Wah, ini dari Jakarta jauh-jauh ya, Pak? Ya, amin. Macet? Alhamdulillah. Insya Allah lancar semuanya. Lancar semuanya, alhamdulillah ya. Baik, terima kasih sudah hadir Pak Riza. Kemudian narasumber kita yang ketiga ada Bapak Muhammad Hanafi selaku Kepala SKIPM Merak atau Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan SKIPM. Assalamualaikum, Pak Hanafi. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Lancar juga ya puasa ya. Oke, ini berkaitan juga dengan ikan begitu ya. Baik, pemirsa, nanti di segmen selanjutnya Anda juga boleh bergabung untuk bertanya langsung. Silakan langsung bertanya di kanal YouTube sultantv.co dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita, media sosial kita di Facebook, Instagram dan juga YouTube sultantv.co. Di segmen 3 nanti kita akan membuka line pertanyaan untuk ketiga narasumber kita di hari ini. Baik, mungkin sebelum ke Pak Riza dan juga ke Pak Hanafi nih selaku ahli ikan begitu ya, ikan perikanan begitu. Saya mungkin ke Ibu Nuraini terlebih dahulu, barangkali pemirsa perlu ketahui dulu nih Bu, secara umum sebetulnya apa sih Bu BMK ini? Nah, boleh dibuka maskernya. BMKIM ini kan Badan Karantina Ikan ya. BKIPM. Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu. Ini merupakan lembaga organisasi yang ada di naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kalau di kita itu ada stasiun karantina ikan pengendalian mutu yang letaknya ada di Merak. Mungkin dari peranannya saya kira untuk bisa mengendalikan terhadap mutu ikan ya, khususnya yang berkoordinasi atau bekerja sama dengan para produsen ikan yang melakukan eksportir mungkin ya Pak ya. Di samping itu juga pengendalian terhadap penyakit yang ada di ikan itu sendiri untuk layak atau tidak dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Oke, secara umum seperti itu ya Bu gambarannya di Merak dan juga di Indonesia secara umum. Baik, saya mau ke Pak Riza kemudian. Pak Riza mungkin juga bisa dijelaskan nih Pak, spirit apa sih kemudian yang mendasari tercetusnya BMK ini ya? Seperti apa Pak? BMK, jadi spiritnya adalah dalam satu kata, jaga gerakan masyarakat sadar mutu dan karantina ikan. Itu spirit pertamanya di situ. Kemudian kegiatan ini sudah berlangsung ada sekitar 5 tahun, 6 tahun ya.
dan tahun ini mengambil tema Bulan Mutu Karantina. Jadi Bulan Mutu Karantina ini dikedepankan dengan 3 filosofi, yaitu sebagai bagaimana kita bisa memberikan ini sebagai bentuk sosial, bantuan sosial, kemudian kita juga memberikan hal-hal lain yang menjadi menjadi penggerak untuk menahan pandemi ini kan, itu. Menambah gizi masyarakat, protein masyarakat kan, melalui dengan ibu khusus di sini dengan Ibu Haja Nuraini itu membagikan ikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kemudian juga kita peduli dengan lingkungan juga gitu. Bagaimana kita bisa membersihkan lingkungan pantai pesisir ya, pantai itu kita bersihkan dari sampah-sampah. Kemudian ada juga penanaman bakau sebagai habitat daripada banyak sekali ikan, sumber daya ikan yang ada di dalam ekosistem di bakau itu. Kemudian juga kita melakukan kegiatan pekan layanan publik. Jadi pekan layanan publik ini spiritnya adalah menghargai setiap budaya masyarakat setempat. Contoh misalnya kalau di Banten nanti teman-teman di kantor karantina di Merak ini akan menggunakan biasanya selama seminggu di kantor pelayanan itu menggunakan baju daerah, gitu. Baju daerah dengan atribut yang masing-masing sebagai cerminan kebinekaan tunggal ika, budaya masing-masing. Jadi dengan di situ melayani gitu. Jadi ini yang terus kita pupuk dan kegiatan-kegiatan terus kita tambah, termasuk juga dengan bervariasi lah begitu ya, bervariasi. Dan kita juga berharap bahwa ide-ide dari teman-teman juga dari yang terhormat dari anggota Komisi 4 DPR itu juga nanti bisa dimasukkan di dalam kegiatan seperti ini. Terima kasih Pak Riza. Nah, saya mau ke Pak Hanafi ini Pak. Mungkin sebelum kita ke BMK terlebih dahulu, khususnya di Merak sendiri, kalau dari tugas dan fungsi pokoknya SKIPM ini seperti apa nih Pak? Bisa dijelaskan? Tugas dan fungsi kantor kami atau SKIPM itu mencegah tersebarnya, masuk dan tersebarnya penyakit ikan di wilayah maupun dari luar negeri. Dan pengendalian mutu, khususnya ikan yang kita ekspor, itu pengendalian mutunya, serta ikan-ikan invasif atau ikan yang dilindungi itu juga masuk dalam ranah tugas kita, mencegah masuk dan tersebarnya itu. Oke, secara garis besar seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Saya mau kembali ke Ibu. Ibu, ini kan juga selain BMK sendiri, ini kita juga kan sangat gencar mengkampanyekan gerakan masyarakat gemar makan ikan ini sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia. Bagaimana nih animo masyarakat Banten dalam gemar ikan ini? Ya, baik, mungkin sebelum saya menjelaskan kaitan animo, terlebih dahulu mungkin saya memberikan apresiasi serta ucapan selamat kepada KKP ya RI dalam hal ini dari BKIPM ya, yang telah melaksanakan bulan mutu karantina yang memang rutin digelar setahun sekali. Nah, ini kan nasional, termasuk di Banten karena memang ada perwakilannya saya Komisi 4, sehingga menggandeng ya, BKIPM itu menggandeng anggota Komisi 4 untuk bersama-sama mendukung, mensosialisasikan kaitan dengan bulan mutu karantina ini agar lebih mengedukasi kepada masyarakat dan mengajak kesadaran masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan yang memiliki mutu dan kualitas yang tinggi serta yang memiliki protein yang cukup tinggi juga. Mungkin kaitan tadi bagaimana kita terus menggerakkan sosialisasi gemar makan ikan kepada masyarakat khususnya di Banten, di dapil saya. Alhamdulillah dengan adanya program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ini, beberapa dirjen ya, baik dirjen BKIPM maupun dirjen daya saing, alhamdulillah kita mendapatkan
cukup banyak ya untuk bisa disebarkan kepada masyarakat khusus di dapil saya. Ini juga sangat bermanfaat sekali mengingat COVID-19 ini kan belum juga usai, sehingga masyarakat juga butuh untuk bisa mendapatkan asupan gizi makanan serta protein yang tentunya ini juga bersumber dari makanan dari ikan tersebut. Nah, diharapkan dengan digulirkannya program pemberian ikan segar dan memiliki mutu yang berkualitas tinggi juga, diharapkan ini juga kan di ikan itu kan banyak berbagai macam sumber vitamin, mineral, protein, omega 3 yang diharapkan di samping masyarakat itu menjadi sehat, kuat, juga cerdas. Inilah sosialisasi yang kita gencarkan. Kemarin alhamdulillah juga kita mengajak beberapa mungkin ibu-ibu hamil, di samping itu juga anak-anak kecil, anak-anak remaja, lansia, karena saya yakin ikan itu kan merupakan makanan yang mudah untuk diserap tubuh kita dan mudah dikonsumsi oleh siapapun, baik untuk anak kecil, balita, orang tua, ibu hamil, apalagi saat COVID seperti ini. Jadi untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, adapun untuk meningkatkan SDM, saya yakin kalau terus gencar dilakukan, ada sinergi dari pemerintah daerah, karena ini sangat penting bagaimana khususnya di Banten juga kemarin kita melakukan mungkin upaya pemberian ikan segar dan disampaikan juga oleh Kepala Dinas Kelautan Perikanan baik provinsi maupun kabupaten kota. Ternyata di kita itu masih aja ada anak yang memang memiliki gizi buruk serta stunting. Nah, itu juga mungkin salah satunya lah ya, sebagai solusi untuk bisa mencegah daripada persoalan tadi stunting dan gizi buruk. Nah, Oke, baik. Artinya ini memberikan dampak yang luar biasa, yang luar tidak biasa, hanya iya. menyalurkan ketika COVID, namun juga stunting juga tadi, gizi buruk juga gizi di Provinsi buruk. Banten begitu ya, Nah, Bu ya. meningkatkan sumber daya manusia juga. Sumber daya manusia juga, baik sejak kecil, sejak Iya. dini begitu ya. Baik, saya mau kembali ke Pak Riza. Ini tadi disebutkan di awal Pak Riza, ada ini digelar di KHP Pusat dan juga 47 UPT KIPM di seluruh Indonesia nih Pak. Di mana saja nih Pak? Bisa dijelaskan? Kami ada di perwakilan atau UPT ya, UPT BKIPM itu ada di 47 UPT, 47 provinsi, 33 provinsi, dan ada juga yang di kabupaten kota. Jadi dari Sabang sampai Merauke, semua provinsi ada. Satu provinsi bisa ada 3 UPT, ada yang 1 UPT. Contoh di Sumatera Utara itu ada 3 UPT kami. Kemudian di Surabaya ada 2 UPT kan itu. Jadi 47 UPT inilah termasuk di situ 46 UPT sebagai UPT operasional, kemudian 1 UPT sebagai balai uji standar. Ya, jadi untuk menguji metode, menguji alat-alat laboratorium, kemudian termasuk juga dengan peningkatan kualitas SDM laboratorium itu kita pusatkan di balai uji standar. Jadi membuat standar-standar, standar laboran, standar peralatan lab, ya seperti itu. Jadi serempak ini selama 3 bulan itu kegiatan ini dilaksanakan. Ya, ini ada juga perubahan, tahun kemarin hanya 1 bulan kegiatan bulan bakti. Ya. Dulu namanya bulan bakti, sekarang bulan mutu kan itu kan. Jadi berubah-ubah terus itu tergantung dari situasi kan itu. Nah, ini jadi sekarang 3 bulan gitu. Jadi juga supaya juga lebih maksimal, karena kalau 1 bulan banyak kegiatan yang harus dipressing di bulan Ramadan ini. Sedangkan ini juga kita memberikan kesempatan juga semuanya juga pada bulan Ramadan, jadi kita geser menambah 2 bulan di situ. Jadi setelah bulan Ramadan ini juga masih banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman di UPT. Meskipun COVID tapi tidak terkendala ya Pak ya? Nah, kendala biasa kalau kita gitu ya. Tetap mengikuti dan protokol prokes tetap kesehatan. kita laksanakan seperti itu. Jadi inilah yang harus kita himbau ya sebagai bagian daripada masyarakat untuk menjaga prokes itu. Ya.
Baik, terima kasih Pak Riza. Saya mau kembali ke Pak Hanafi. Pak Hanafi, kalau di SKIPM Merak sendiri apa yang menjadi fokus dalam bulan mutu karantina ikan ini, Pak? Dari sekian banyak kegiatan tadi ya yang sudah disebutkan oleh Pak Riza dan juga Ibu. Ya. Kalau di kita yang saat ini untuk tahun ini kita fokus di peduli sosial yang tadi kita laksanakan. Yang kedua nanti ada peduli lingkungan. Kita akan melaksanakan kegiatan bersih pantai, dan kalau memang waktunya ada atau ada bahannya, ada lokasinya, kita mau juga menanam mangrove dan transplantasi terumbu karang, itu rencananya. Cuma waktunya habis hari raya. Yang ketiga, pekan layanan. Pekan layanan kita akan menampilkan kesenian daerah. Ya mungkin kalau nggak boleh kumpul seperti karena COVID ini, ya kita menampilkan ornamennya aja, misalnya dengan berpakaian, dengan musiknya gitu. Itu kan masih bisa gitu. Ya, mungkin itu. Masyarakat boleh datang ke sana atau seperti apa, Pak? Pekan layanan kita tetap untuk umum. Yang khususnya untuk pengguna layanan, ya, pengguna jasa karantina. Cuma biasanya umum juga ikut menikmati. Oke, kira-kira sudah terpikir Pak nanti mau pakai pakaian daerah apa nih? Kalau di Banten kan cukup banyak ya Pak ya. Di Banten ya khususnya Baduy ya. Oke, Baduy. Batik ya Pak, berbatik berarti? Biasanya kita pakai item-item sih. Tergantung nanti ini apa ya, kesenian kita yang kita mau tampilkan apa gitu. Oke. Oh, makanannya. Makanan itu gratis itu. Gratis itu, jadi nggak, artinya nanti kalau ada pengguna jasa yang datang, saya bisa menikmati langsung di situ kan gitu. Dan variasi ikan gitu ya Pak ya? Ikan itu. Contoh kayak di Jogja itu ada angkringan di situ. Jadi disediakan untuk ini, jadi gratis itu pengguna jasa. Baik, Pas kebetulan dapat rezeki ke sini. Oke, kalau di Banten barangkali pecak bandeng begitu ya Pak ya? Ya, mungkin cemilan sop apalah. ikan, Sop ikan dan lain-lain. Kalau nggak ada terus makanan cemilan, olahan ikan mungkin ya. ikan. Ya, pokoknya yang bawa ikan. Bawa ikan. Nggak bau daging ya. Oke, tidak berbau daging karena bulan mutu karantina ikan begitu ya Bu ya? Betul itu. Oke, saya mau kembali ke Ibu Nuraini Bu. Nah, mungkin tadi disebutkan juga ternyata dampaknya tidak hanya menjaga mutu ikan, kemudian kaitannya dengan COVID. Tadi juga disinggung tentang stunting dan juga gizi buruk Bu. Apakah kemudian daya beli masyarakat kita juga ini agak sedikit kurang begitu untuk membeli ikan bermutu seperti itu Bu? Di Banten ini ya, hasil rilis BPS maupun yang disampaikan oleh Kepala Dinas, mungkin juga karena faktor COVID, daya beli masyarakat ini kan mengalami penurunan. Di samping itu juga produksi ikan di Banten juga sudah mulai berkurang. Yang kita tahu itu kan dipengaruhi seperti misalkan laut di Banten juga kan mulai banyak tercemari dari limbah-limbah industri. Nah, tadi juga berkaitan dengan tadi, di samping kegiatan bulan mutu karantina dilakukan peduli sosial, peduli lingkungan. Saya mendukung sekali mungkin agenda-agenda saat yang dilakukan kegiatan dalam kegiatan bulan mutu karantina ini untuk bisa mengadakan kegiatan bersih-bersih pantai. Karena sepanjang yang saya tahu laut ini ya, Carita seperti ya, Cinangkat ya, Carita, dan di sekitaran pantai-pantai di Banten ini itu mengalami pencemaran lingkungan yang cukup luar biasa. Di pulau sepanjang Laut Jawa juga mengalami pencemaran yang cukup luar biasa yang disebabkan oleh limbah B3. Tuh. Nah, tentu kondisi-kondisi seperti ini yang memang harus segera ditangani mungkin ya, dipulihkan kembali, paling tidak diminimalisir lah untuk bagaimana laut kita ini dijaga, tidak hanya Banten, seluruh Indonesia ya. Tapi karena ini fokusnya di Banten, agendanya laut-laut yang ada di Banten ini mungkin untuk bisa
dijaga serta dirawat lah kebersihannya. Nah, tadi yang disampaikan bahwa apa kaitan dengan apa tadi? Tingkat beli masyarakat Tingkat daya beli terhadap masyarakat mutu. yang mulai berkurang itu kan dipengaruhi COVID-19 ini. Tapi saya kira untuk konsumsi ikan masyarakat kita juga harus terus didorong ya, karena ikan kan memiliki tadi protein yang cukup lumayan ya, yang tinggi. Di samping itu kan harganya terjangkau. Saya kira ini yang harus kita gencarkan kepada masyarakat kita. Dan satu lagi mungkin yang ingin saya sampaikan, tidak hanya BKIPM ini berbicara kaitan dengan mutu ikan saja, tapi bagaimana di Banten ini kan kita wilayah yang cukup strategis, di mana memiliki juga Bandara Soekarno-Hatta, yang di sana juga ada mungkin badan karantina ya untuk bisa mengontrol dari arus masuk dan keluar daripada ekspor impor barang jenis ikan dan lainnya, jenis hasil laut lainnya. Di samping itu juga ada pelabuhan di Merak. Nah, ini juga mungkin saya berpesan kepada bapak-bapak ini selaku kepala yang ada di perwakilan di Banten untuk bisa memantau tadi peredaran arus masuk keluar barang produk-produk hasil laut yang ada di Provinsi Banten ini. Baik, terima kasih Ibu Nur. Saya nanti mau ke Pak Riza nih, kaitannya mungkin dari tingkat konsumsi ikan di secara nasional begitu seperti apa gambarannya ya Pak ya. Kita jawab nanti usai jeda Pak, nanti kita akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami dalam spesial talk show bersama Sultan TV.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam special talkshow bersama Sultan TV, masih bicara soal bulan mutu karantina ikan. Ini luar biasa sekali karena memang di tahun ini tadi sudah disebutkan di segmen sebelumnya, bahkan dari 1 bulan ini diperpanjang menjadi 3 bulan begitu. Setelah Ramadan nanti kita akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diisi dalam bulan mutu karantina ikan. Di jeda tadi ya Pak Riza ya, saya mau kembali ke Pak Riza, ini kaitannya dengan seperti apa sih Pak tingkat konsumsi ikan secara nasional kita ini seperti apa? Baik, terima kasih. Ini yang menjadi PR di KKP bahwa untuk meningkatkan konsumsi ikan ini perlu kerja keras gitu ya. Karena masih banyak masyarakat kita yang menganggap bahwa daging ayam kemudian daging sapi adalah satu hal yang utama lah begitu itu. Kita belum pernah sekalipun juga menyorakan ini bulan Ramadan nih. Sebentar lagi kita Lebaran gitu, belum ada misalnya lontong ikan. Lontong ikan apa sayur ikan apa gitu. Gitu tuh. Ini gimana semuanya ini nih? Ya kan itu. KKP akan terus berusaha supaya konsumsi minat ya. Bukan hanya konsumsi tapi minat orang gitu. Terus brandingnya ikan itu bisa sejajar minimalnya dengan produk-produk pertanian gitu. Gimana caranya ini kan itu kerja keras ini kan tidak bisa juga kami sendiri, kami KKP, tapi juga masyarakat harus bisa. Ikan ada di mana-mana ini gitu. Mudah kita mendapatkan ikan nila, ikan apa akan mudah kita, dan harganya jauh lebih murah gitu. Dan itu tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Ibu Haji Nuraini bahwa ikan ini mempunyai tingkat vitamin, mineral yang tinggi, omega 3-nya tinggi ya, gitu. Gimana kita bisa memasyaratkan itu? Ya, kita butuh dukungan dari masyarakat supaya ini juga menjadi hal yang biasa kita menemukan di bulan puasa itu ada opor ikan, bukan lagi opor ayam kan? Sop ikan gitu ya? Sop ikan kan itu seperti ini gitu. Nah kita harus berangkat dari kami harus mencontohkan itu ya. Kami Ibu Haji juga harus mencontohkan ya kan tuh gitu karena ini supaya ini ikan ini digemari gitu. Nanti kalau ditanya tamu tidak ada daging, ya. Kita ikan gitu ya Pak ya? Ya ikan, betul. Karena ada ikan lah ya, kalau saya makan ikan ya ikannya ikan Polija, ikan tempe, ikan apa kan gitu kan. Ikan juga tuh, padahal bukan ya. Maksud saya itu ya inilah harus kita kerjasama semuanya ya. Baik. Dan apalagi di wilayah Provinsi Banten ini kan dikelilingi. Ya, dikelilingi oleh laut ya, dari ujung selatan, ujung utara itu kan dikelilingi semuanya gitu. Ini gimana ini sebenarnya itu? Kita tidak a priori terhadap produk yang lainnya betul tidak. Gitu. Tapi ini manfaat alam ini, jangan sampai orang lain yang menikmati. gitu. Tapi masyarakat kita sendiri yang tidak menikmati, gitu. Baik, terima kasih Pak Riza. Saya kembali ke Pak Hanafi ini, mumpung sudah disinggung sama Pak Riza juga nih ya, sepanjang pantai, Provinsi Banten juga kan punya panjang pantai yang luar biasa, laut yang luar biasa. Seperti apa kemudian Pak potensi mungkin kualitas ikan di Provinsi Banten secara umum, ya, Pak Hanafi? Kalau potensi khususnya perikanan memang tinggi di Provinsi Banten. Potensi konsumsi yang memang kurang karena saya ke daerah Pandeglang yang banyak lautnya, konsumsi ikan laut itu kurang. Contohnya waktu saya ke warung gitu, mau cari ikan laut itu susah, yang ada ikan tawar. Nah, pada potensi laut kita di Banten ini sangat-sangat tinggi. Ya buktinya ekspor atau pengiriman ikan keluar itu banyak di Banten gitu. Mungkin itu potensi. 2020 itu nilai ekspornya itu 2,4 triliun. Itu sekitar 2.700 sekian lah frekuensi ekspornya 2020 itu tuh. Bayangin saja itu. Itunya memang mayoritas di situ udang ya. Kemudian rumput laut. Beberapa ikan memang dikirim tapi antar area. Dikirim ke Lampung kan begitu. Kemudian dikirim ke Jakarta kan gitu. Tapi domestiknya itu juga cukup tinggi kalau di sini. Saya menambahkan saja dari Pak Hanafi. Jadi apa ya? Inilah yang harus ya kita melihat bahwa potensi ikan bagus di sini.
tambak udang juga berkembang dengan cepat ya gitu tuh. Itu tadi harus ada keseimbangan antara ekonomi dengan ekosistem. Bagaimana kita bisa ekonomi tetap naik tapi ekosistem termasuk itu adalah bakau itu juga tetap dalam posisi kalau tetap tergerus tapi juga ada upaya untuk upaya untuk membuat itu stabil gitu tuh. Ya menanam kembali ya dari menanam kembali seperti itu gitu. Nah ini kami jadi kewajiban kami juga di KKP tapi juga mohon dukungan dari Masyarakat, pemerintah daerah gitu. Oke, artinya tadi sudah disebutkan juga Pak Hanafi ya, ini kalau untuk produk unggulan ikan dari Banten, Ya. udang ya Pak? Udang sama rumput laut. Udang dan rumput laut. Ya, Oke. itu tuh. Baik, saya mau kembali ke Bu Nuraini. Bu, mungkin selain tadi meningkatkan konsumsi daya beli masyarakat terhadap ikan, pengawasan pada produk ikan berkualitas juga tentu ini harus dilakukan. Sejauh apa nih Bu yang sudah dilakukan oleh mungkin legislatif ya di Ibu? Silakan. Iya. Sesuai dengan tupoksi kita, yaitu pengawasan. Kami pun pernah melakukan pengawasan di Bandara Suta ya, tempo hari, di Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu. Memang kalau dari sisi sarana prasarana itu sudah cukup lumayan, memiliki alat atau ruang ya untuk bisa bagaimana pengendalian arus masuk dan keluar, ekspor impor kaitan dengan produk hasil perikanan kita. Nah, pengawasan ini tentu juga harus dilakukan secara rutin, mengingat apalagi kita juga masih konsumsi ikan kita juga masih dihasilkan dari impor ikan dari luar ya, untuk bisa masuk ke kita. Nah, tentunya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa harus ada mungkin pengawasan yang cukup ketat, yang ekstra ya, di mana ikan-ikan yang dihasilkan dari impor negara-negara luar seperti Vietnam ya, Cina dan sebagainya, untuk bisa masuk ke tanah air ini harus dijaga ketat dari sisi mutu, kualitas, keamanan, agar terhindar dari penyakit atau cacing-cacing yang ada di dalam ikan tersebut. Ya, mungkin ini untuk dikonsumsi di tingkat masyarakat mungkin. Ada hasil impor produk perikanan ini kan untuk dikonsumsi dinikmati oleh kalangan atas ya, misalkan untuk di hotel-hotel ataupun di mal-mal. Nah, terus untuk ketersediaan dan tingkat mutu perikanan yang ada di domestik ini juga tentunya harus dilakukan juga pemeriksaan secara intens juga dari Badan Karantina, mengingat kita tidak mau masyarakat kita mengkonsumsi ikan yang memiliki kualitas mutu yang rendah, yang akhirnya yang harusnya tidak layak konsumsi kan, itu harus layak konsumsi. Nah, tentunya Badan Karantina harus memastikan kepada produsen-produsen baik eksportir maupun importir produk-produk perikanan yang ada di tanah air, khususnya di Banten, untuk memastikan. Dan harus dari sisi administrasi ini juga harus ditingkatkan. Kita ingin waspada lebih dini daripada setelah produk ikan ini tersebar di konsumsi masyarakat, masyarakat tidak terjamin dari sisi kualitas dan keamanannya. Ini yang saya khawatirkan. Baik, bukan mendapat vitamin dan protein, justru Ya, malah justru penyakit begitu ya, Bu, yang dikonsumsi oleh didapatkan. masyarakat. Betul. Baik, saya mau kembali ke Pak Riza. Jadi seberapa lama sih Pak kalau untuk karantina ikan sendiri mungkin yang akan disalurkan sebelum kepada eksportir importir tadi, kemudian kepada masyarakat ini berapa lama Pak waktunya? Jadi di dalam sistem yang ada di BKIPM ini ada dua sistem. Satu sistem Hazard Analytical Critical Control Point, HACCP. Ini untuk produk-produk ikan yang segar dan beku. Jadi HACCP singkatannya.
Ini adalah analisa tentang mutu produk ikan. Bagaimana ikan ini apakah ada kontaminasi antibiotik, ada kontaminasi logam berat, ada kontaminasi bakteri tertentu gitu tuh. Jadi menggunakan sistem itu. Sistem kedua adalah cara karantina ikan yang baik. Ini untuk ikan hidup dan segar gitu. Jadi cara karantina ikan yang baik adalah sistem biosecurity. Saya tambahkan tadi HACCP adalah sistem yang berdasarkan biosafety. Gitu. Kalau di CKIB adalah biosecurity. Jadi ini dua sistem inilah yang memagari produk-produk karantina ikan. Sistem ini diterapkan di semua di semua eksportir dan importir. Jadi eksportir dan importir itu harus menerapkan sistem ini. Nah, sistem ini nanti akan kita kontrol. Kita tidak memeriksa setiap mau dikirim kita periksa. Itu dulu namanya end product. Karena itu akan membutuhkan waktu. Ya. Akhirnya akan malah bisa terjadi barang tidak akan berangkat gara-gara karantina pemeriksaannya. Tidak kita rubah. Jadi dengan menggunakan surveillance. Jadi surveillance itu nanti berdasarkan atas tingkat frekuensi, tingkat analisisnya yang produk yang akan dikirim. Kita bisa melakukan surveillance 3 minggu sekali, 2 minggu sekali misalnya gitu. 3 minggu atau 2 minggu sekali itu ya secara periodik itu kita ambil sampelnya. Ya. Yang penting dalam satu dia sudah ada mau dikirim 100, dia punya stok 100 ton. Dari 100 ton ini akan dikirim 10 ton itu lusa itu. Jadi kalau dia langsung kirim gitu. Tapi kalau dia stok pertama kita akan ambil sampel. Ya. Gitu. Nah, ini kan kontrolnya memang ketat gitu, untuk seperti ini. Di beberapa kasus yang terjadi memang bukan menjadi bagian di dalam sistem itu. Ada yang di luar, saya tadi diceritakan sama Ibu terkait dengan jejak COVID, ya jejak COVID yang dilakukan oleh Cina, otoritas Cina. Nah, jejak COVID ini kan hal yang terjadi sebetulnya di luar daripada rangkaian kegiatan karantina dan mutu. Ini yang menjadi itu. Jadi tetap kita akan konsekuen betul kalau kita bicara tentang CKIB, penyakit tentang hama penyakit ikan karantina. Kalau tadi HACCP itu kaitannya dengan kontaminasi. Jadi dua ini dia ini yang memagari sistem ya, untuk produk-produk perikanan khusus yang mau diekspor dan khusus yang mau khusus ekspor, khusus antar area dan itu. Kita juga menjamin tadi yang akan diantar areakan itu terbebas gitu. Terbebas dari tadi kontaminasi segala macamnya untuk yang segar dan beku atau yang hidup ada penyakitnya kan itu. Gitu, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Riza. Saya mau kembali ke Pak Hanafi. Pak, sejauh ini apakah sudah terbangun ini sinergitas antara pengusaha dan industri dengan SKIPM Merak untuk meningkatkan mutu ikan yang beredar di masyarakat? Seperti apa, Pak? Selama ini kita sudah kerjasama dengan para UPI, kalau istilah unit pengolah ikan. Itu kita ada program yang seperti disampaikan Pak Riza, ada inspeksi, ada surveillance. Itu kita laksanakan rutin. Jadi ada yang surveillance dengan mengambil sampel, ya. Ada yang nanti inspeksi. Itu setiap UPI sudah dilaksanakan program-program kita. Termasuk CKIB. CKIB juga ada surveillance, ada inspeksi. Gitu. Kalau kaitannya dengan tadi mungkin tracking COVID ya Pak Riza ya, seperti apa Pak Hanafi? Kalau COVID kita punya kita masing-masing UPI kita wajibkan untuk melaksanakan protokol kesehatan itu dan melaporkan setiap bulan. Setiap bulan mereka membuat laporan terkait COVID. Jadi kita bisa ngontrol kalau data-datanya ada di kita. Oke, artinya tugasnya ditambah lagi ini Pak ya, Pak Riza ya dan Pak Hanafi. Maupun UUPI sebenarnya kalau untuk ikan hidup itu untuk menerapkan prokes ya kan, di mana
kemasan-kemasan yang mau dipakai ya bukan ikannya nih, Ya. karena memang berbeda itu apa tuh, dia tidak bisa menginfeksi ikan lah begitu, karena kan beda darahnya ya gitu. Gitu. Beda gen, beda DNA. Jadi kemasan itu yang harus dilakukan fumigasi. Gitu. Dengan itu, jadi kemasan itu bisa box, styrofoam atau kardus, Ya. plastik. Nah itu harus diprokes, karena itu menjadi bagian daripada logbook yang harus kita simpan. Manakala nanti ada case, di sini belum ada case dari sini, alhamdulillah. Dari Banten belum ada, belum ada case itu. Jangan sampai lah gitu. Amin. Kita juga ngurusnya repot loh. Walaupun memang tadi saya suruh cerita seperti terjadi, pemerintah Cina, otoritas Cina juga cukup aware ya artinya dengan kita, dan mereka sangat soft gitu tuh. Artinya walaupun ada perusahaan ini hanya kasih 1 minggu aja tidak boleh kirim, tapi habis itu setelah kita kirimkan semuanya, data-data prokes, logbook segala macam, baru kita kirim ke Cina, baru mereka di hari ke-8 biasanya atau hari ke-9 itu sudah bisa ekspor lagi perusahaan ini. Oke. Gitu tuh. Tapi alhamdulillah dari sini ada ya. 8 UPI di sini alhamdulillah belum ada. Jangan sampai lah gitu. Wah, luar biasa, ini kerja keras bersama juga Iya, ya Pak sama-sama ya. semuanya kan itu. Oke. Baik, saya mau kembali ke Ibu Nuraini, Bu. Kemudian seperti apa nih Bu dukungan, sinergitas, kemudian support dari pemerintah daerah khususnya di Provinsi Banten nih seperti apa Bu untuk BNK? Ya, saya kira harus ditingkatkan ya support dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi untuk bisa membangun kesadaran tadi, bagaimana kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan yang bermutu, yang layak makan, ataupun meningkatkan konsumsi makan ya, konsumsi masyarakat untuk mengkonsumsi ikan yang juga harus ditingkatkan. Nah, sinergi ini yang harus dibangun dan didorong baik pusat maupun daerah. Mungkin untuk di Provinsi Banten dan kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten untuk berkolaborasi membangun itu semua, karena saya dengar anggarannya tidak terlalu besar, ini mungkin karena adanya refocusing juga ya, baik pusat maupun daerah mungkin difokuskan untuk antisipasi COVID-19 sekarang. Nah, tadi menarik mungkin untuk bisa disampaikan kaitan konsumsi ikan yang ada di Banten itu, mungkin saya sedikit juga mengulas bahwa memang tingkat konsumsi ikan di Provinsi Banten ini juga harus terus didorong karena belum cukup optimal. Walaupun panjang laut kita cukup lumayan ya, dari sepanjang pantai Jawa ya, pantai Selat Sunda, terus dikelilingi sampai ke Banten Selatan, kita dikelilingi lautan yang cukup lumayan. Tapi berbeda di saat tingkat produksinya tinggi, besar kan berarti, apalagi di Banten Selatan, itu hasil kekayaan lautnya luar biasa melimpah, ikannya juga lumayan banyak, akan tetapi tidak diimbangi dengan tingkat kegemaran makan ikan, konsumsinya yang rendah berarti. Nah, ini juga kan harus terus digerakkan nih sosialisasi gemar makan ikan oleh pemerintah daerah. Kan sayang, benar kata Pak Reza tadi, anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk Banten, saya kira dengan lautan yang luar biasa, hasil dari laut juga yang cukup luar biasa yang harusnya dinikmati. Beda dengan negara lain seperti Jepang, kenapa kan orangnya pintar-pintar, karena di sana laut Hokkaido itu luar biasa hasil ikannya yang melimpah, dan masyarakatnya juga gandrung, hobinya senang makan ikan. Kalau di kita berbeda, jadi hasil yang didapatkan tangkapan ikan malah oleh nelayan mungkin dijual, mungkin untuk dibelanjakan yang lain, atau mungkin masihnya kurangnya kesadaran atau tidak hobi. Mungkin di kita ini ikan itu jenis makanan yang misalkan banyak duri, belum menjadi banyak varian-varian olahan yang cukup digandrungi oleh masyarakat kita. Inilah yang harus didorong pemerintah daerah untuk menggencarkan itu semua, varian-varian atau macam-macam makanan yang diolah dari hasil olahan ikan, itu mungkin yang harus digencarkan. Oke, ini sekali lagi butuh sekali kerja keras dari pemerintah daerah, legislatif, dari BKIM, SKIPM juga begitu ya Pak Hanafi ya.
Baik, usai jeda nih Bu, Bu Nuraini, Pak Riza dan juga Pak Hanafi, nanti kita akan membuka line interaktif dari pemirsa yang sudah melayangkan pertanyaannya di kanal YouTube sultantv.co. Tetap bersama kami dalam special talk show bersama Sultan TV. Ya baik, terima kasih pemirsa. Kita masih bicara soal bulan mutu karantina ikan, mulai dari mungkin peningkatan gemar makan ikan, begitu, kemudian juga mendistribusikan kualitas ikan yang baik, memperkenalkan ikan sejak dini agar di Provinsi Banten khususnya ini semuanya sama-sama gemar makan ikan. Dan tadi harapannya seperti yang disebutkan oleh Bu Nuraini bahwa stunting dan juga gizi buruk ini juga bisa diatasi dari mengkonsumsi ikan. Ini luar biasa sekali nih Bu Nuraini, Pak Riza dan juga Pak Hanafi, ini banyak sekali yang sudah melayangkan pertanyaannya di kanal YouTube sultantv.co. Saya akan membacakan pertanyaan pertama terlebih dahulu. Ini dari Noval, Kota Serang. Bagaimana cara memilih ikan yang berkualitas dan cara menyimpan agar ikan tetap terjaga mutunya? Wah, ini pakarnya nih ya Bu ya. Pak Riza dan Pak Hanafi ya. Baik. Silakan Pak Riza dulu. Ya baik, terima kasih. Ya sebenarnya ini ibu-ibu yang tahu nih. Iya. Ke pasar soalnya. Saya nampaknya. Kalau ikan yang sehat, yang baik untuk dikonsumsi, itu kita lihat tadi kalau dalam kondisinya sudah yang segar ya, gitu ya. Itu matanya juga masih segar, tidak berkerut. Kemudian insangnya juga masih merah, ya, bukan hitam, ya. Kemudian sisiknya, kulitnya itu masih segar gitu ya. Kalau tidak langsung ke dalam gitu kan, ke dalam. Kemudian sisiknya itu belum lepas kan itu. Sebetulnya itu untuk menjaga menjaga kesegaran daripada ikan.
yang sudah mati ya, kesegaran itu banyak caranya. Ya salah satunya dengan masukkan kulkas lah, ya itu sudah paling. Freezer. Ada banyak sekali sekarang bahan-bahan yang yang lebih ramah lingkungan ya, yang seperti ini sudah dikembangkan oleh teman-teman di peneliti yang ada di Badan Riset itu BRSDM. Ya. Ada yang dengan menggunakan bahan-bahan dari tumbuhan itu untuk mengawetkan gitu. Dan dia bisa mengawetkan, dan sebetulnya ini sangat bagus sekali kalau kita bicara tangkapan ikan di laut. Ya kan, tangkapan di laut itu salah satu kendalanya adalah terkendalanya adanya terbatasnya es batu. Pada saat dia mau berangkat itu ada es batunya, tadi begitu nanti berapa hari kalau es batu sudah berkurang. Nah, bagaimana itu mengatasi ini di laut itu supaya pada saat setelah tangkap ikan di laut itu ikannya tetap segar. Nah, itu menggunakan bahan-bahan hasil inovasi dari teman-teman Badan Riset itu. Nah, ini kalau jelasnya nanti di Badan Riset saja ya. Okay. Yang saya tahu itu. Jadi sampai nanti dia naik kembali ke darat, loading segala macam, posisinya sama kalau dia masukin di es batu gitu, sama segar gitu. Nggak ada berkurang ininya insang segala macam. Tapi paling tidak itu yang 3H tadi, insangnya masih merah, kemudian kulitnya masih, sisiknya masih rata, ya kan, dagingnya juga masih kenyal gitu ya, tidak lembek gitu ya gitu. Kemudian matanya itu juga itu, dan baunya masih segar, bukan bau busuk gitu. Oke, tidak amis dan lain sebagainya ya. Pak Ya, Hanafi kalau ada amis tambahan? bagus malah. Kalau amis bagus malah ya. Emang Oke. ikan begitu kan, lendir kan, ya ada lendirnya bagus itu. Bagus, Iya, bagus. Iya. bagus ya. Pak Hanafi ada tambahan? Mungkin cukup lah terlalu Sama. lengkap. Tidak mungkin. Oke, baik. Iya. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Bapak Ya. Ibu. Ini dari Nadi Kota Cilegon. Ini untuk Ibu Nuraini katanya. Banten ini konsumsi ikannya tinggi, tapi budidaya ikannya terbatas ya Bu. Bagaimana upaya Ibu mendorong tumbuhnya pembudidaya ikan lokal di Provinsi Banten? Nah, ini juga memang menjadi suatu pemikiran ya, khususnya saya dari Dapil Banten 2 nih. Tadi juga disinggung, kalau konsumsi tadi yang disampaikan, saya kira konsumsinya masih harus digenjot ya, masih rendah. Konsumsi di bawah rata-rata nasional, ini harus ditingkatkan. Potensi besar di Banten ini kan memiliki potensi yang luar biasa. Tentu harus ditingkatkan dari sisi produksi, mungkin melalui kita ada bentuk program kerjasama dengan Kementerian KKP ya, dengan diberikannya bantuan benih ikan ya, kalau nggak salah dari Kementerian KKP. Itu lumayan untuk bisa membantu para nelayan kita untuk bisa ditebar, baik itu dibudidayakan ikan tawar serta ikan laut ya, yang kita punya itu. Dan bioflok. Nah, bioflok juga ada. Kita ada program bioflok. Bisa saja masyarakat mengusulkan itu untuk bisa diberikan bantuan benih-benih ikan dari Kementerian Kelautan. Oke, untuk selanjutnya di budidaya sendiri Iya, begitu ya Bu budidaya. ya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya untuk Pak Hanafi. Ya, oke. Oh ya, ini untuk Ibu Haja nanti selanjutnya. Ini untuk Pak Hanafi terlebih dahulu. Ada agenda khusus dalam bulan Ramadan tidak Pak, dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan di Provinsi Banten? Kalau khusus enggak, cuma kita sering mengajak teman atau mengajak masyarakat, khususnya di acara buka puasa, itu biasanya kita pakai menu ikan. Oke. Jadi itu untuk tapi enggak selama bulan ini memang enggak sering, tapi ada gitu. Nah, karena kita dibatasi surat edaran masalah COVID itu, jadi dilarang buka puasa. Itu juga menghambat kita untuk melaksanakan kegiatan yang semacam itu. Baik, ini ajakan yang cukup sederhana tapi manjur begitu ya Bu ya, buka puasa dengan ikan, makannya dengan ikan. Lebarannya dengan ikan tuh, lebaran dengan ikan. Lebaran dengan ikan ya Pak? Lebaran dengan ikan, betul. Opor ikan. Iya betul. Itu. Gulai ikan. Gulai ikan. Sate ikan. Sop ikan. Kan ikannya bisa dari ikan mas, Benar. ikan nila, ikan lele gitu. Lele. Gitu.
Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Ini dari Banyu Sastra untuk Ibu Nuraini. Edukasi apa yang efektif agar gemar ikan masyarakat, Bu? Yang paling dekat, Dari sana yang paling baik juga. gampang. Iya. Boleh. Banyak cara sebetulnya ya untuk bisa mengedukasi agar masyarakat ini gemar makan ikan. Salah satunya mungkin yang saat ini sedang kita lakukan melalui kegiatan gemar makan ikan untuk bisa disosialisasikan kepada ibu-ibu hamil misalkan, untuk masyarakat umum ya, terus juga pada anak-anak, serta yang saat ini kita distribusikan ikan-ikan ini ke pondok-pondok pesantren, yayasan-yayasan pendidikan saat ini di Kota Serang nih, agar masyarakat di situ juga, para santri, para guru juga ikut terlibat ya untuk bisa diberikan edukasi, tetap dimotivasi juga agar gemar makan ikan ini untuk bisa digandrungi, dijadikan hobi, lifestyle-nya masyarakat kita. Di samping itu mungkin juga yang tidak kalah penting untuk bisa dilakukan secara efektif di anak-anak TK sebetulnya. Tapi kan karena kita ini tidak bisa berjalan sendiri, keterbatasan anggaran, untuk itu perlu sinergi serta sinkronisasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Misalkan kalau kita sudah melakukan upaya kepada masyarakat umum, mungkin kabupaten kota atau provinsi dengan anak-anak sekolah, anak usia PAUD, TK, SMA, SMK, kan itu bisa dilakukan. Nah, peranan ini mungkin yang saya lihat masih lemah. Untuk itu saya juga mengajak dan mendorong kepada pemerintah daerah, ayo ikut untuk bisa menggencarkan sosialisasi gemar makan ikan bagi masyarakat di Provinsi Banten ini. Baik, ini artinya sudah lintas sektor juga ya Bu, tidak hanya di KKP Iya. saja. Nah, karena kan kita juga terbatas, makanya daerah juga harus terus didorong. Oke. Pertanyaannya lucu. Baik, pertanyaannya selanjutnya dari Gina, ini para narasumber hobi makan ikan apa? Nah. Oke, luar Oh, Gina biasa nih. ya. Oh, iya. Dari Pak Hanafi dulu. Jangan-jangan Pak Hanafi tidak hobi makan ikan. Kalau saya kalau ikan laut ya, khususnya ikan laut itu ikan kue. Iya. Ikan Jadi kue. setiap ke warung ya pasti pesennya ikan kue. Tapi kalau di warung kayak di sini banyak pecak bandeng ya, beli pecak bandeng. Karena dulu waktu di Makassar saya hanya makan satu ikan bandeng aja, dan laut yang lain belum terbiasa, jadi kita makannya ikan bandeng. Makanya begitu masuk Banten banyak ikan pecak bandeng ya, Bandeng. ganti ke bandeng. Ganti ke pecak bandeng ya Pak ya. Kalau ikan laut lainnya ikan kue. Ikan kue, oke, luar biasa. Pak Riza, ada ikan Saya ikan favorit? semuanya ikan. Semua ikan? Saya kan saya suka gitu. Jadi saya nggak ada pantangan ya, alhamdulillah ya. Saya nggak ada pantangan kolesterol apa, tidak ada gitu. Yang perlu diingat bahwa ikan ini bisa harga murah, bisa harga sangat tinggi. Betul. Ya, kita mungkin saya nggak asal, artinya di YouTube saja lihat tuh ikan tuna sirip biru, ya itu berapa harganya? Bisa sampai 5 miliar. Iya. Gitu. Per kilonya ini, bukan per ekornya tuh, per kilonya. Abalon. Ya. Kita sekarang ini KKP sedang mengembangkan, sebenarnya sudah berapa tahun itu kita kembangkan untuk budidaya abalon. Ya. Memang abalon bukan menjadi prioritas primadona di kita lah. Kita mengembangkan karena untuk menjadi pemasok. Kita akan meniru seperti hanya negara lain yang untuk salmon. Negara lain itu artinya orang yang tidak punya salmon tapi dia bisa budidaya salmon begitu gitu. Nah, kita akan kembangkan untuk abalon. Sudah ada di Karangasem sana di Bali. Nanti ibu nanti bisa melihat kesan di Karangasem, itu UPT-nya di DJPB ibu gitu. Jadi memang khusus untuk abalon. Nah, abalon ini selama ini kan kita impor. Ya. Nah, ini yang kita akan pasok dalam negeri dan kita akan ekspor Kembangkan, abalon ya. itu. Ya, kembangkan di situ. Sini. Dan abalon itu mahal. Nggak murah, mahal itu tuh. Betul. Coba lihat nih makanan di restoran abalon. Jarang ada mesti restoran Perancis abalon gitu. Saya juga baru dengar. Oke. Abalon oyster itu. Kalau saya sendiri ikan semua nggak Semua saya suka ikan ya, ikan Pak, ya? semuanya, nggak ada pantangan Oke. begitu. Ya. Baik, Ibu Nuraini mungkin ada spesifik ikan favorit, Bu? Sama dengan Pak Riza, semua ikan saya doyan. Ya. Dari mulai ikan teri, lele, ikan mas, bandeng, semuanya suka.
Dan tidak ada alergi, alhamdulillah Ibu ya. Tidak ada Ada. alergi, tidak ada pantangan. Oke. Sedap rasanya kalau mengkonsumsi ikan. Mantap. Ayo kita gemar makan ikan Iya. gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu, Pak Riza dan juga Pak Hanafi, dan juga terima kasih pemirsa Sultan TV. Ini sebetulnya luar biasa sekali. Pertanyaannya ada banyak, namun karena terjeda waktu kita tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan yang melayang gitu ya di sultantv.co gitu di YouTube kita. Terakhir mungkin closing statement dari masing-masing narasumber untuk memberikan semangat lagi mengkampanyekan gemar makan ikan dan juga terkait dengan bulan mutu karantina ikan ini. Mungkin dari Pak Hanafi terlebih dahulu. Silakan Pak. Kalau kita punya program khususnya BKIPM itu gerakan masyarakat sadar mutu dan karantina. Itu salah satunya kegiatannya bulan mutu. Di antara itu ada kegiatan bulan mutu atau dulu bulan bakti. Nah, kita untuk menyemangati para pengguna jasa atau para penyuka ikan, itu biasanya kita mengajak teman-teman dari UMKM yang bergerak di bidang itu untuk mengadakan pasar. Itu sangat efektif kalau kita ada pasar di situ. Pertama harganya terjangkau, terus variannya banyak, gitu. Jadi aneka rasa ikan. Aneka olahan ikan dan berbagai macam ikan begitu ya, Pak Hanafi ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Hanafi? Cukup. Baik, terima kasih Pak Hanafi. Saya ke Pak Riza, silakan Pak closing statementnya. Closing statement kami, saya sendiri secara pribadi, kita dorong supaya masyarakat, khususnya di masyarakat di Provinsi Banten ini, untuk lebih mengoptimalkan konsumsi ikan, gitu, karena konsumsi ikan ini akan menjadikan masyarakat menjadi sehat, kuat, cerdas, ya, kemudian juga menumbuhkan generasi muda yang berkualitas. Demikian. Terima kasih Pak Riza. Terakhir Ibu Nuraini, silakan Bu closing statementnya. Kegiatan bulan mutu karantina ini saya nilai cukup bagus ya, karena dari sisi kebermanfaatan untuk masyarakat kita, khususnya dapil saya, di samping tadi masyarakat bisa diberikan tadi ikan-ikan segar untuk bisa dikonsumsi, terus juga adanya kegiatan-kegiatan yang menggandeng dari sisi nilai budaya dan sebagainya. Nah, untuk itu kami akan selalu dukung dan dorong dari Komisi 4 agar kegiatan ini bisa berlanjut karena dirasakan kebermanfaatannya, dan kepada masyarakat Banten juga untuk bersama-sama mengkonsumsi ikan itu merupakan pola hidup yang harus digandrungi, harus menjadi suatu hobi untuk mengkonsumsi ikan. Kita nikmati hasil alam yang berlimpah di Provinsi Banten untuk dinikmati dengan memiliki hobi mengkonsumsi makan ikan. Yang kita tahu di tengah COVID ini, ikan ini cukup bermanfaat, memiliki nilai gizi protein yang luar biasa, omega. Bagaimana badan kita ingin sehat, kuat, dan ingin menjadi generasi yang cerdas, tentu harus banyak-banyak mengkonsumsi makan ikan. Ayo tingkatkan mengkonsumsi ikan, jangan kalah dengan negara yang lain. Tentu tantangan, peluang dan tantangan yang kita hadapi adalah mewujudkan masyarakat Banten yang cerdas, berdaya saing, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk masyarakat Banten. Baik, terima kasih banyak Ibu Haji Nuraini SOS MSI, anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Demokrat, Pak Riza, Dr. Insinyur Riza Priyatna MP, Kepala Pusat Karantina Ikan, kemudian Pak Hanafi, Kepala SKIPM Merak, Stasiun Karantina Ikan Penilaian Mutu dan Hasil Perikanan SKIPM, sudah hadir di studio Sultan TV pemirsa. Dan bulan mutu karantina ikan, mudah-mudahan tema yang diangkat yakni ikan sehat bermutu untuk mendukung pemenuhan protein masyarakat ini bisa terlaksana dengan baik, dan juga tadi masyarakat juga
lebih banyak gemar makan ikan dan juga bisa menumbuhkan sumber daya manusia yang unggul khususnya di Provinsi Banten dan juga nasional. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan berjumpa lagi tentunya dalam special vlog show edisi lainnya dan juga dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Dea Linta Wangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petri.